Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, apa kabar adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita berjumpa kembali sama kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Loisa, ada Kak Nona, dan Kak Iren. Iya, adik-adik, karena ini minggu pertama di bulan Desember, kita seperti biasa kan belajar lagu-lagu Simalungun ya. Ada 2 lagu nanti kita mau belajar ya. Nah adik-adik, tapi sebelum kita bernyanyi, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersaat teduh dulu ya. Ayo kakak undang semuanya untuk saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai. Nah, kita mau angkat pujian kita. Kita harus bangga menjadi anak GKPS. Kita bernyanyi Sekolah Minggu GKPS. Ayo adik-adik sama kita bernyanyi. Sekolah Minggu GKPS. Murid-murid nih cengis-cengis. Guru nih bujur-bujur madoling pelur-lur-lur. Sekolah Minggu GKPS. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Kita sambung lagu di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hariku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami senantiasa bersuka cita, kami senantiasa cinta dan setia melayani Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu hadir untuk melayani Engkau Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan akan kami perdengarkan hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir di hati kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali kita belajar lagu-lagu Simalungun. Hari ini kita menyanyikan Mega Mega HP Langit. Mega Mega HP Langit, apa bunga-bunga HP? Nino mado maruk maruk, ngai batai puji be. Harangan
Tuhanku kecuali aku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, janganlah engkau berdusta. Ini titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. 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 Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar kata sangkakala? Ya, sangkakala itu salah satu jenis alat musik tiup. Seperti kalau alat musik tiup itu ada trompet, ada harmonika, ada saksofon. Ya, tetapi kalau sangkakala ini biasanya itu terbuat dari tanduk dia. Mungkin dari hewan tanduknya itu rusa, badak gitu ya. Nah, bisa juga kalau zaman sekarang dia terbuat dari emas, perunggu atau alat besi yang lain lah gitu. Nah, hari ini kita mau menyanyikan lagu Bila Sangkakala Berbunyi.
Wajibku bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu melalui lagu pujian ini. Yesus selalu menolongku. Memberkati, yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Shalom anak-anakku semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah Minggu yang masih tetap kita beribadah di rumah. Adik-adik kelas balita, adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan kakak-kakak remaja, Ibu percaya kalian tetap semangat dan tetap bersukacita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dulu ya dengan berdoa ya. Masih ingat kan lagunya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema kita adalah bersiap-siap
yang diambil dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Terima kasih. Markus 13 ayat 34. Dan halnya seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerah tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Terima kasih. Markus 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi. Terima kasih. Markus 13 ayat 36. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dan saat ini kalau ibu menyalakan ada lilin 2 di sini, karena apa? Karena apa? Ulang tahun? Bukan, ibu nggak berulang tahun. Terus apa? Iya, masa Advent. Saat ini kita sedang memasuki masa Advent yang kedua. Makanya lilinnya ada 2. Masa Advent apa sih, Bu? Itu adalah masa penantian. Masa penantian untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Adik-adik kelas balita, tanggal berapa kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat? Tanggal berapa, Nak? Pinter Adik Henok. Tanggal 25 Desember. Berarti tinggal berapa hari lagi? Kalau ini tanggal 6, berarti 25 kurang 6, tinggal 19 hari lagi. Nggak terasa ya, Nak? Adik-adik sudah bersiap-siap? Sudah ada yang beli baju baru? Udah. Ada yang pasang pohon Natal udah? Wah, pasti bagus ya. Oh ya, gereja kita pun sudah menyambut Natal dengan mempersiapkan pohon Natal, hiasan-hiasan Natal. Kalau adik-adik sekarang lewat di jalan, di mall, di toko-toko, semua sudah pasang pohon Natal ya. Adik-adik, bicara mengenai bersiap-siap, apa ya maksudnya? Coba ibu mau tanya. Kalau mau pergi ke luar kota, adik-adik bersiap-siap kan? Iya, mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau adik-adik mau kedatangan tamu yang paling dicintai, orang-orang yang dicintai, misalnya opung atau tulang, adik-adik ngapain? Adik-adik bersiap, mama papa juga bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatunya supaya waktu tamunya datang semuanya menyambut dengan sukacita dan semuanya sudah rapi. Nah, demikian juga tema kita pada hari ini yang dari Markus 13 ayat 33. Kita sedang bersiap-siap. Kita sedang berjaga-jaga. Nah, kalau adik-adik tadi mempersiapkan baju baru, menyambut Tuhan Yesus tanggal 25 nanti, mempersiapkan rumah dengan rangkaian pohon Natal, menghias gereja, itu semua kita lakukan untuk menyambut Sang Juru Selamat yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan kita tahu pasti tanggalnya. Semua umat Kristen merayakannya tanggal 25 Desember. Nah, kalau kita sudah bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang pertama sekali,
tentunya kita juga sudah bisa menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kembali hadir ke dunia ini. Kapan, Bu? Kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini? Ada yang tahu tanggal pastinya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Ya, jadi bagaimana dong, Bu, mempersiapkannya? Bagaimana kita berjaga-jaga? Ya, apakah kita tidak boleh tidur, Bu, kalau kita harus berjaga-jaga terus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Bukan gitu ya, adik-adik ya. Kalau kita nggak tidur, besok terganggu, kita nggak bisa belajar. Kalau kita bersiap-siap, apanya dong yang harus kita persiapkan? Iya, betul sekali. Hati kita yang harus kita persiapkan. Caranya apa? Kita selalu berdoa. Kita rajin membaca Alkitab. Kita mau melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Adik-adik mau menolong orang tua. Adik-adik yang kecil mau mendengarkan perintah abang atau kakaknya. Kemudian kita tidak jahat kepada orang lain. Kita tidak berkata kasar, kita tidak melawan orang tua. Itu contoh dari hati yang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Di dalam Markus 13 yang telah kita baca tadi, adik-adik bisa kembali membacanya. Bagaimana sang tuan rumah menitipkan rumahnya kepada orang yang dipercayainya, sang penjaga pintu, karena dia berpesan apabila dia datang atau pulang nanti yang mungkin malam, mungkin tengah malam, atau bahkan hampir pagi, ada yang membukakan pintunya. Nah, siapa yang pernah dipesankan oleh papa mama? Misalnya siapa ini ya? Oh iya, Kak Beatrix ya. Beatrix, papa dan mama mau pergi. Misalnya pergi ke kampung ya, melihat opung. Nah, papa mama berpesan kepada Beatrix dan Gabriel, nanti mama sama papa akan pulang, tapi belum tahu jamnya. Bisa pulang malam atau tengah malam. Jadi kalian jangan tidur ya. Nanti gak ada yang membukakan pintu untuk mama dan papa. Lalu Kak Beatrix dan Gabriel berjaga-jaga supaya waktu mama sama papa pulang, mereka bisa membukakan pintu. Ya, jangan Kak Beatrix dan Gabriel bermain-main entah kemana, lari-lari bermain ke tetangga. Jadi begitu papa mama pulang mereka tidak ada di rumah, ataupun tertidur, tidak sabar menunggu mama papa dan tidak mendengarkan tadi pesan papa mamanya. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu harus mau mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus. Apa pesannya? Bahwa kita harus rajin berdoa. Pada waktu sangkakala terdengar, kita akan menjawab, "Ya Tuhan, aku ada, aku mendengar." Nah, adik-adik yang baik, demikianlah firman pada hari ini. Semoga adik-adik semakin giat membaca firman Tuhan, semakin senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua sebagai wakil dari Tuhan di bumi ini.
Adik-adik, sekarang Ibu mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami bersiap-siap, biarlah kami berjaga-jaga, dan kami mau mendengarkan perintah dari Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kita ada berapa ya? Ada 3 kantong. Mari adik-adik kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekali lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Anak-anak, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semua rahmat-Mu. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur padamu dan mempersembahkan yang terbaik bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami, ase torang ganu, sing boy dalanan nami, salakah natorsa, dot ham hasoman nami, torang adi hujan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada ibadah lagi loh. Dan terima kasih juga buat semua adik-adik yang semalam tanggal 5 ikut rekaman sama dengan kita. Penayangannya akan ditayangkan di tanggal 19. Jangan lupa ya, itu mata kita bersama. Sampai minggu depan. Dadah.